Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar? Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Erni Inayah, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, sekarang kita belajar pelajaran yang ketujuh. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Tujuan pembelajaran ini adalah setelah pembelajaran ini selesai diharapkan kalian dapat satu, menjelaskan pengertian Rasulullah. Yang kedua, dapat menyebutkan tugas-tugas Rasul. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan pengertian sifat wajib bagi Rasul. Kemudian yang keempat, kalian dapat menyebutkan pengertian sifat mustahil bagi Rasul. Anak-anak, apa makna Rasul Allah? Rasul artinya utusan. Apa anak-anak? Utusan. Sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikan Quran surat Al-An'am ayat 48 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaati perintahnya. Bagi mereka diberi kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Anak-anak, Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Tugas dan sifat Rasul Allah. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut adalah sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. Jadi, sifat wajib bagi Rasul itu sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul, anak-anak. Apa saja sifat wajib bagi Rasul itu? Yang pertama, Rasul itu bersifat siddiq, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Yang kedua, Rasul harus amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat.
Ia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Selanjutnya yang ketiga, Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang keempat, Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih, atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, para Rasul bisa menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Anak-anak, kebalikan sifat wajib Rasul adalah sifat mustahil bagi Rasul. Apa itu sifat mustahil bagi Rasul? Sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Apa saja yang mustahil dimiliki oleh Rasul? Ada 4 juga. Yang pertama, kizib, artinya dusta. Yang kedua, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat, baladah, artinya bodoh. Nah, keempat ini semuanya itu adalah mustahil dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat wajib dan mustahil Rasul. Nyanyi ya anak-anak. Kawan cobalah terka, sifat wajib Rasul ada berapa? 4 itu jawabnya, ku sebut dengan maknanya. Sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Kawan cobalah terka, sifat mustahil Rasul ada berapa? 4 itu jawabnya, ku sebut dengan maknanya. Kizib artinya dusta, khianat tidak dapat dipercaya, kitman menyembunyikan, baladah artinya bodoh. Anak-anak, nyanyian ini dihafalkan ya, sehingga nanti seandainya sedang ujian, ada soal tentang sifat wajib dan mustahil Rasul, kalian tinggal menyanyi dalam hati. Bernyanyi di dalam hati. Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwa sifat-sifat para rasul yang diuraikan di atas. Nah, perlu diketahui bahwa sifat-sifat para rasul yang diuraikan di atas tidak cukup kalau hanya diketahui saja, tetapi harus menjadi sifat dan perilaku kita sebagai manusia dan pengikut para rasul. Mari kita membiasakan sikap seperti contoh berikut ini. Berbuat yang benar, artinya berbuat yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari berbuat buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian baru ke yang lainnya. Hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan
cerdas nurani. Anak-anak, materinya cukup sekian ya. Seandainya ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan saja via chat WA, nanti akan Ibu balas. Nah, untuk selanjutnya, Ibu sudah siapkan uji kompetensi, ya. Anak-anak, uji kompetensinya ada 10 soal. Kalian kerjakan di buku tulis, kemudian difoto, langsung kirimkan ke Ibu, ya. Nanti akan Ibu nilai. Pasti bisa, pasti siap. Uji kompetensi ini nanti akan masuk ke daftar nilai. Seandainya kalian sudah kirimkan hasilnya lewat via chat WA. Oke, anak-anak? Pasti bisa. Siap? Oke. Tugas untuk kalian adalah menghafal nyanyian sifat wajib dan mustahil Rasul yang tadi Ibu nyanyikan, ya. Nanti suatu saat Ibu minta kalian menghafalkan nyanyian tersebut satu persatu. Kemudian materi yang akan datang masih pelajaran 7, yaitu yang C, Rasul Ulul Azmi, kemudian kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Ulul Azmi, kemudian sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Pasti bisa. Siap? Nah, anak-anak, pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan dan ada khilafan. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.